ketiga yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya. Ini dia. Penentuan. Gua baru bisa ngeluarin suara gua yang sepenuhnya di sini. Oh gitu ya? Ya karena kan gua udah bilang tadi kan. Jadi kamu tahu bakal game 3? Wah udah pasti tahu karena ini duduknya keras. Oh betul. Jadi kayak ya udah game 1 suara gua kasih dikit, game 2 kencengin dikit. Game 3 baru kita lepaskan. Lepaskan sampai bahkan ini menjadi penentu ya. Fredrin dan bukan Cloud yang diamankan untuk RRQ. Fredrin bukan Cloud, berarti Cloud ada di tangan dari cewek. Kemungkinan besar. Atau Walaupun sama-sama di first pick semua dan Cloud udah di tangan dari cewek sekarang bersama dengan Farsha. Menuju hero yang sangat bisa mendobrak backline RRQ dan bahkan bisa dibilang Suns masih bebas. Oke, dengan adanya Cloud yang diamankan oleh Onyx. Harusnya nih ya. Kalau RRQ mau ngamanin gold lane untuk Skylar terlebih dahulu, ini waktu yang tepat. Kecuali dengan adanya potensi dari mungkin nanti Brony-nya yang di-ban. Nah ini yang aku bilang, kalau Brody-nya di-ban ini bakal sulit. Jadi diamankan dulu untuk seorang Skylar. Tapi Bang Duk yang kita tahu punya banyak banget achievement. Ketika namanya masih nasi uduk, dia menduduki posisi kedua untuk MPL Indonesia season yang ke-6 untuk dari tim Alter Ego. Lawan RRQ. Yes, dan di first place-nya yaitu One Esports MPL Invitational 2020. Dan kita juga tahu di posisi dari M2 World Championship di posisi yang keempat. Singapura ya waktu itu kalau nggak salah ya. Ya, Singapura. Singapura. Dan bahkan ini kita lihat juga dari pasukan Onyx, mereka sudah mengamankan Kufra kembali. Waduh. Power pick for Keyboy dan ada satu hal Momochan yang sebenarnya masih aku pertanyakan kali ini. Apa tuh? Mungkin ya baru pengen nanya, mungkin ke RRQ akan memakai Digi? Baru pengen nanya kayak gitu udah langsung kuku kakak. Malah dari Digi dibuang ya. Ngelihat Iya. juga dengan adanya sebenarnya sisi yang dimiliki oleh Onyx ini cukup banyak. Kufra yang dimainkan sama Keyboy, kita ngelihat team fight yang benar-benar bagus banget untuk Onyx sendiri di game keduanya. Kemungkinan akan terjadi lagi di game yang ketiga karena Brody udah diamankan sama Skylar. Jadi dari posisi god lane-nya mereka nggak mungkin akan pick Kari lagi. Betul. Karena kita tahu Kari bisa menjadi tank killer untuk tank depan. Jadi Kufra akan diamankan, tapi ngambil Kufra kemungkinan Hayabusa bisa dipick lagi oleh Onyx. Kalau misalnya aku pribadi melihat Hayabusa kali ini agak cukup berbahaya. Ada Brody soalnya. Dia bisa kayak terkena stun yang instan. Bisa dicium sama Brody Hayabusanya dan itu bahaya banget Momochan. Mungkin kalau dia mau dengan adanya Mas yang ditutup seperti ini. Mungkin aku baru mungkin ya. Bisa ada Link malah. Link ya? Link. Oke. Dan Tapi ngelepas dua Terisla. potensi Tuh itu kan ya? strong lane-nya RRQ tuh harus ditutup, strong lane-nya Onyx tuh harus ditutup Boots satu. ya? Boots ya tuh strong lane-nya Onyx itu. Tapi ada Arlot sih. Jadi Ya bisa kemungkinan di-pick Arlot sekarang. Arlot bisa Pick di-pick. aja Arlotnya sekarang. Dia kan self Fredrin juga. Ya kan dia selesaikan kartu altar juga. Dan Lancelot. Ini di tangan dari Onyx ini berbeda dengan kasusnya ketika di tangan dari RRQ. Oh lihat betapa ramenya MPL Arena. Sonic dan juga Kingdom saling bersaut-sautan, mereka sama-sama respect satu sama lain. Dan buat kalian semua di kolom komentar lihat para sahabat-sahabat kalian di sini yang menonton secara langsung respect, jadi buat yang di kolom komentar juga harus respect satu sama lain. Dengan adanya Kufra di garda depannya dari Onyx, ini RRQ mereka juga harus punya garda depan yang kuat. Karena kalau ngebawa Glurom Eye menurut aku agak sedikit sulit sih. Karena posisi dari Skylar-nya sulit dan Franco bisa Arlot-nya diambil. Arlot di tangan Lemon. Dan kalau mungkin melihat adanya potensial seperti ini bisa ada Butes dengan Lapu-lapu Pakitonya. enggak? Kalau enggak Pakito juga boleh. Pakito boleh, lapu-lapu juga boleh, sangat instan. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Tamus lebih strong. Tamos and Friends. Dan teman-teman ya kan? Sama-sama HT. Hah? Iya Tamos, Oh, iya bukan benar Thomas sih, itu. ya. Gimana mau Mucan? Tapi Tamus ngebawa Vengeance sudah pasti. Jadi tim fightnya harusnya lah masih bisa
dipegang juga oleh Boots, tapi ingat lawan dia ini adalah Arlott yang punya damage juga di awal. Oke. Tidak ada kesempatan lagi. The Royal Derby ini adalah game yang terakhir. Apakah dominasi win streak dari Onyx mampu dipatahkan? Atau bahkan RRQ yang benar-benar harus mengakui kekuatan sang landak dengan 10 kali win streak. So, MPL Arena, The Royal Derby, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Inilah penentu siapakah yang akan mendapatkan game yang ketiga. Karena Onyx tentunya mereka tidak mau pecah dari win streaknya. Pecah telur adalah hal yang mungkin dihindari oleh Onyx di season kali ini. Onyx season ini sama seperti Onyx di season yang ketiga. Yes, masih begitu belum. kuat dengan win streaknya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, mereka benar-benar berada di posisi primanya. Cuma mungkin di season yang ketiga sulit banget ditumbangkan dari gamenya sekalipun. Kalau sekarang Onyx mungkin masih sering kecolongan gamenya ya. Tapi walaupun win streak dari total win match-nya clean. Iya. Masih 9-0. Benar, dari game mungkin memang sedikit ada keculik, tapi Skylar jangan sampai keculik juga di area bawah. Yes, benar banget Momochan. The Royal Derby tidak ada lagi kesempatan untuk kali ini. Karena ini adalah game terakhir Momochan. Iya, ini penentu. Ini udah kesempatan yang udah nggak ada lagi nanti tentunya Royal Derby. Karena cewek hampir saja. Tapi ingat dia punya Purify. Respect dengan Finn, dengan Iron Hook-nya. Yes, respect gameplay dari seorang cewek dengan ada satu Purify yang sangat manis. Karena dia hampir saja bisa di first blood oleh pasukan dari RRQ. RRQ kali ini mencoba untuk mendominasi di arah bottom lane. Ada seorang Kiba yang terperangkap masih memiliki satu buah flicker yang tertangkap. Tepakan unexpected moment. Iron Hook with flicker membuat first blood di tangan dari RRQ. First blood Samsung yang sudah diamankan dan bahkan kali ini dengan rotasi di area mid-nya terlihat sudah oleh Suns. Dimana memang Suns bakal coba untuk melakukan poke damage ke arah seorang Finn. Namun dari pemain-pemain RRQ dan juga Onyx mereka sudah mulai bersiap untuk melakukan kontes di area turtle-nya. Langsung coba dipaksa begitu saja. Vader Aztec mundur ke belakang saat mengoplay Finn. Mencoba mendapatkan satu point kill tapi lihat retribution tidak ada yang bisa didapatkan siapapun. Kyrie mundur ke arah belakang. Disoning oleh seorang Lemon. Dan bahkan Kyrie ter-take down. Pasukan dari Onyx mereka tidak mau tinggal diam. Mereka juga mau mendapatkan satu poin atas jungle-nya. Albert pun harus menjadi korban selanjutnya. Lemon mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Dead from Bogor. Dan Dead from Bogor still survive in the top lane. Salah pick off in the bottom lane. Skylar berhasil menemukan cewek. No Purify gaming kali ini untuk seorang cewek. Tadi mungkin dari teman-teman yang menonton melihat ya Suns yang sempat tadi untuk mau coba untuk melakukan poke ke arah Lemon namun sayangnya tidak bisa dan 3 suara untuk Prediksi 3 apa 4? 3. 3 ya? 4 tadi itu setahu aku nggak berubah sih sama prediksinya. Arashi ya? Yes, prediksi tidak berubah tapi Finn akan coba ditumpahkan. Langsung ada Skylar dan mencoba untuk melakukan tepat memory. Skylar kali ini mendapatkan satu poin yang cukup mahal dari bottom lane. Kyrie mencoba untuk menggocek para pasukan dari RRQ. Kyrie di depan sana, gak bisa bertahan. Kyrie ter-take down. Lemon mengempaskan Kyrie kedua kalinya. Membuat buta seorang diri di depan sana. Keyboy mencoba untuk mempertahankan dirinya. Mundur ke arah belakang. Pasukan RRQ 1000 gold. Difference dipegang oleh pasukan RRQ. Skylar benar-benar matahin pergerakannya cewek di area bawah. Dan terlihat dari ceweknya benar-benar gak nyaman banget. Ini kayaknya harus ada sedikit babysit yang dilakukan oleh seorang Keyboy ke arah bawah sih. Biar Skylarnya benar-benar gak bisa dapetin space yang cukup banyak. Dan ceweknya bisa dapetin setidaknya ya farmingan yang cukup nyaman. Karena udah 2 kali terculik ceweknya. Dan dari seorang Kyrie, dia harus berpikir dengan cukup keras gimana caranya Lancelotnya akan efektif. Kyrie menunggu momentum menuju ke arah Lord. Iron Hook dari Finn masih bisa diselamatkan dengan satu gerobak Momochan. Sengaja ditarik biar Skylarnya berhasil untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Dan bahkan membuying time lagi ke arah ceweknya untuk ditahan
dari landingnya. Dan Boots bersama dengan Lemon. Oh, Lemon membuat Boots harus menuju ke arah turret. Mencoba dibantu dia oleh turret, tapi Albert terperangkap ke depan sana. Vengeance is coming up. Deden from Bogor mencoba menumbangkan seorang Boots, terbakar one last hit. Retribution bahkan harus digunakan oleh seorang Albert untuk menumbangkan Boots yang terlalu dalam. Boots masuk terlalu dalam. Gak bisa keluar lagi, menyangkut di sana, gak ada cover, gak bisa di backup dan emblemnya silakan Momo-chan. Ya dari segi emblem kita tentunya melihat perbedaan dari kedua god laner, namun masih sama dari kedua junglernya. Cuma yang berbeda memang di sini Finn akan lebih memprioritaskan gimana caranya cooldown resurrectionnya akan lebih cepat, sehingga lebih sering respawn dibandingkan dengan Kiboy yang mungkin membawa Tenacity akan lebih tanky di area depannya. Alright, langsung ada blessing 2 tapi lihat body dan kekal menuju ke arah seorang Kiboy. Mencoba di-hold begitu saja, Kiboy ter-take down kah? Nampaknya belum ada turn of memory. Skylar masih menahan untuk seorang Kairi. Kiboy selamat, Kairi yang harus menjadi korban. Sungguh tidak adil dunia ini. Meskipun tadi Bloody Hand sudah di pop up sama Finn, tapi Sans. Tapi masih mau lebih. Skylar mendapatkan 1 poin atas Lionel Sans dari bottom lane. Oh, RRQ mereka terus-terusan snowballing sampai menyentuh menit yang ke-6. Dan bahkan dengan satu turret yang sudah dipecahkan oleh seorang Skylar. Kali ini akan langsung berganti lane menuju ke area lane atas. Alright, menuju ke arah top lane, Kairi harus mengamankan Turtle kali ini. Karena ini cukup bahaya, kalau Arnold bisa mengamankan 2, ini bisa menjadi perfect Turtle untuk tim RRQ. Onik. Benar-benar berada di posisi yang cukup berbahaya. Sekarang yang harus dimainkan adalah gimana caranya Kairi punya item dulu. Gimana caranya juga cewek bisa menjadi orang yang menggendong di arah mid to the late game. Dan sekarang gimana caranya mereka tidak terlalu fall off di saat team fight. Bisa amankan objektif, Sans amankan posisi. Kalau memang tidak bisa memiliki pick off, jangan terlalu banyak pick off untuk pasukan Onyx. Tapi perbedaan network yang begitu jauh dari Skylar dan juga cewek. 1600 diungguli oleh Skylar dengan Blade of Despair dan juga Fury Hammer. Di sini menambah physical limit dan juga penetration tentunya damage akan lebih sakit apalagi kita tahu. Dengan item defense yang memang belum terlalu jadi juga dari Onyx. Karena dari Kiboy masih ongoing untuk dari segi item defensifnya. Namun memang dari cewek sudah punya Demon Hunter Sword. Jadi dari Albert tentunya mungkin bisa di Ada rumah. Kiboy yang oleh terhadap seorang Deden from Bogor to take down. Dari belakang fokus dan dapetin 1 point kill. Cewek hilang begitu saja. Tidak ada Kurt Altar, terlalu kuat. Satu didapatkan, double kill dan Lemon is coming. Double kill dimasukkan kembali oleh seorang Alpar. Lemon mencari seorang Kairi. Mengendus di mana keberadaan seorang Kairi. Kai, where are you Kai? Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dan kali ini Sans. Tertangkap, one last hit, gagal didapatkan, Sans still survive in the mid lane. Tapi Kairi nggak punya purple buff kali ini, akan sedikit kekurangan dari segi mana. Mobilitas Kairi mungkin tidak terlalu terhambat, tapi ketika jungling yang dilakukan Kairi ini akan pasti terhambat. Iya, ketika cewek udah tumbang terlebih dahulu, RRQ. Mereka udah mengeluarkan semua resource yang dimiliki untuk menumbangkan cewek. Target utama tentunya. Namun ketika Skylar berhasil juga diculik oleh seorang Kairi. Kali ini perbedaannya jadi agak sedikit enggak terlalu rugi banget buat Onyx. Karena yang dapetin poin killnya adalah Kairi. Yes. Namun untungnya RRQ berhasil dapetin 1 pemain lagi. Nah ini momentum untuk Onyx sih. Momentum Onyx untuk bisa dapetin Lordnya. Untuk kalau mereka mau membalikan keadaan. Ditambah lagi cewek udah punya golden staff kali ini. Iya. Power dari Onyx udah cukup untuk bisa membalikan keadaan yang dimiliki RRQ dengan adanya 3.200 gold. Langsung ada Bloody Hand. Ada Deden from Bogor. Mencoba di-all-in begitu saja. Skylar masih mencoba untuk bertahan. Rest! The Thorn Part Memory masih berhasil mendapatkan Skylar tapi terlalu lama, sedangkan di sisi depan Kairi fokus. Dia gak peduli apapun yang terjadi, terperangkap oleh seorang Albert. Sat mencoba untuk meng-cover pergerakan dari seorang Kairi, tapi Kairi gak punya pacar. Kairi ter-shutdown. Kairi hilang, Sans gak bisa meng-cover. No Vader S-Track. Kai kali ini benar-benar masuk terlalu dalam. Kairi benar-benar gak dikasih kesempatan untuk bernafas. Hampir 2 mata menuju ke arah seorang Kairi dan cewek. Kali ini dia memanfaatkan waktu momen yang sangat mahal. Dia memanfaatkan bottom lane yang bebas tidak terjaga oleh siapapun Momo-chan. Ya, dan tidak akan ada retribution selama Kairi tumbang dan RRQ. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord's Lane by Samsung Galaxy A34.
tanpa adanya kontes karena Kairi tumbang dan cewek memaksimalkan hal tersebut. Tapi Vin, ini Iron Hook yang benar-benar selalu bisa mendapatkan target. Alright. Tapi yang harus dijaga adalah positioning dari Skylar menurut aku. Yes, Karena Skylar. masih bisa diincar sama Kairi pakai puncture di Sebenarnya ini aku ada pertanyaan Momo-chan. Sebenarnya dari tadi dari seorang Skylar ini menahan gimana caranya Tornado 4 memorinya nggak sembarangan dipakai untuk dapetin satu buah point kill karena dia nggak tahu kapan cewek akan masuk. Nah tapi ketika dia nggak pakai itu ternyata dia bakal coba dipaksakan untuk dipakai di akhir-akhir ketika dia tumbang. Jadi mending dipakai di awal atau di akhir. Ini agak cukup bingung karena Skylar power yang cukup tinggi untuk pasukan RRQ. Menurut aku sih harus sabar dulu sih dari Skylar karena posisinya nggak cuma dari cewek doang yang bisa loncat, Kairi pun bisa loncat. Jadi kalau misalnya dia pakai terlalu terburu-buru, Tornado 4 memorinya, itu juga serba salah. Oke. Dia pakai agak terlalu lambat juga serba salah. Iya. Karena Raisa dong, serba Iya. salah dong semua. Makanya dari mau nggak mau harus maksimalin pemain-pemain RRQ lainnya untuk misahin nih Kairi dan juga ceweknya. Kalau bisa ditumbangkan terlebih dahulu ini akan lebih baik karena Skylar sudah 2 kali tumbang dari posisi yang sama karena Kairi yang akan menumbangkan Skylar. Oke, pemegang dari Retribution Kairi kali ini gagal mendapatkan lot dan lot masih bergerak di arah bottom lane. Pasukan dari RRQ yang udah bukan RRQ Hoshi lagi kali ini sedang mencoba mendorong di 3 lane yang berbeda. Lordnya sudah memaksimalkan yang dia bisa lakukan dengan adanya semua inner turret yang hilang. Tapi Lemon masih berada di garis depan. Dan ini akan menjadi pertempuran di arah Purple Buff. Mereka memaksakan team fight. Ada Kairi dengan punchernya menuju ke arah depan. Lemon sekarang mata Venom Strike. Mencoba difokuskan, mencoba dihilangkan. Masih ada Kurtaltar. Team fight tambahan. Kairi lagi-lagi terperangkap. Kairi. Where are you going, Kairi? Kairi benar-benar gak dikasih kesempatan. Kiboy mencoba teman dobrak. Kiboy mencoba menangkap seorang Lemon tapi pasif turret too strong. Dan gold on-nya didapatkan dari pasukan RRQ dengan 2.900 gold. Ya dan dengan informasi yang dimana sekarang RRQ mereka udah mau nge-push ke area bawah. Oke, all in terhadap seorang Buttes. Memang itu yang dibutuhkan seorang Buttes. Tapi Buttes tahu depan memory from Skylar. Di backing dalam belakang. Sandwich Gaming. Dan ini bencana. Kiboy akan menjadi orang selanjutnya. Akan ke one strike post. Kiboy hilang. Masih ada cewek. Kairi mencoba untuk menyelesaikan satu wave yang dia miliki. Tapi gagal untuk one strike post. Untuk para pasukan dari RRQ. Iya bermain lebih disiplin dari RRQ. Mereka tahu dengan posisi tidak ada cewek di area base-nya, ini dipaksain untuk dapetin team fight lagi untuk RRQ di area bawah. Sembari mereka pecahin base turretnya, mau nggak mau ketika pemain-pemain dari Onyx lainnya yang lagi mencoba untuk mendefense, tumbang satu persatu, cewek baru balik. Timingnya pas dengan Kairi yang spawn, namun RRQ mereka tahu mereka nggak boleh gegabah. Cewek sekarang yang mungkin udah dapetin item yang cukup untuk ngembalikin keadaan untuk Onyx kebuka potensinya. Jadi memasuki menit yang ke-13 tentunya. Dengan meskipun perbedaan networknya cukup jauh ya 7.200. Tapi ingat satu team fight, satu momentum. RRQ ini bisa swing gold balik ke arah pemain-pemain Onyx. 7.400 gold difference. Yes. Bukan gold yang kecil. Dan ini sudah dipegang oleh para pasukan Onyx sebelumnya. Dan dipegang dengan snowballing yang mereka miliki. Dan lihat ada Bang Pior di Bang sana. Pior. Dan udah pada ada BA Onyx yang standby untuk mendukung full terhadap para pasukan Onyx. Tim Onyx kali ini mencoba untuk mempertahankan base mereka. Masih ada Sans, punya power cukup tinggi tapi lihat dari Albert mencoba untuk mendakap Kairi yang gagal. Bloody Hand dikeluarkan, ada Kiboy terkena down, dapat memory, defense-nya tinggi, terpakai Kiboy hilang begitu saja. Gillis Spray didapatkan from Skylar, tapi masih ada wave. Mereka masih coba untuk menahan base-nya, mencoba untuk menaruh begitu saja. Federer yang tidak ada, fokus ke arah base-nya, gak boleh Lemon terjadi. Lemon gagal melakukan outplay, dan Kairi to dive in. Kairi terlalu dalam, cewek blessing duetnya gagal untuk menumbangkan siapapun. Monster kill, dan ini bencana. Sang Raja mematahkan win streak dari Sang Raja Langit. Dan bahkan di wipe out. The Royal Derby berhasil dimenangkan RRQ. 9 kali win streak harus patah malam ini. Dan kemenangan pertama untuk Bang Duk. Oh my God. Perdana. Dan The Royal Derby, mana tepuk tangannya? Match
Mereka kembali bangkit.